Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dari capek gitu. Kalau kode. Ya, membayar nih Pak. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa di siang hari ini. Mudah-mudahan kita berbagi pengalaman Bapak Ibu yang mungkin panjenengan yang sudah bertanam, bercocok tanam atau di tetap Pak. Pembuatan kemutan ya Pak. Dari kecil ya Pak. Jadi kebetulan saya juga dari keluarga petani Bapak Ibu. Jadi saya sedikit tahu ya apa kehidupan yang ada di tingkat petani. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nawar, itu sudah disampaikan ya. Kemudian kegiatan kami memang selama ini fokuskan untuk mendampingi masyarakat atau petani, khususnya tanaman padi. Ya. Jadi yang sudah kita bina sebetulnya bukan hanya di wilayah Banyumas Kapok atau Banyumas Raya, tapi kebetulan kami sudah hampir di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Sulawesi, Kalimantan, Sumatera itu sudah kita ikut membina walaupun tidak selalu ketemu. Ya. Nah itu yang menjadi perhatian kita selama ini. Memang di tingkat petani itu kan permasalahan yang dihadapi dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, ya hanya begitu-begitu saja. Misalnya dari harga, sama penyakit, ya. Kemudian produksinya. Tadi ditanya Pak Kadis ya, Pak kalau besok nggak panen dengan anggur paling boten. Bukan kapok ya. Nah, kadang ini yang kita sering kita dapatkan Bapak Ibu ya. Saya keliling dari ujung Jawa bagian barat sampai Jawa bagian timur itu ya seperti itu. Kalau lapi yang masih orang anggur, aku ya orang paham. Nah itu kan jadi sebagian besar masyarakat kita atau petani kita yang memang kadang kalau bahasa kasarnya itu yang orang nganggur ya orang sidonya bergawi. Jadi itu jadi wahai terpaksa mas, yang orang nganggur itu aku orang. Nah sebetulnya kan mulai dari situ ya kita akan mulai mendapatkan atau bisa memberikan istilahnya itu sentuhan memperbaiki. Jadi kalau dalam tata niaga kemudian perencanaan di berbagai hal, merencanakan itu adalah 90% dari keberhasilan. Ya. Nah kalau panjenengan nggak merencanakan apa-apa ya tidak akan melakukan apa-apa. Loh, jenengan nginjang badhe minggu ngarep badhe nyebar kan kudu direncanake Pak. Nah beniye kan jiko sing endi, nek Pak Munjir sing ana mboten. Nah itu kan harus direncanakan. Ya, yang saya dapati ketika para petani di berbagai wilayah di Indonesia itu tingkat kepasrahan, ketawakalan dan berserahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luar biasa. Bahkan saya mempelajari di manajemen perusahaan, lembaga-lembaga multinasional, internasional itu nggak ada Pak sistem produksi seperti yang dilakukan oleh petani di Indonesia. Bayangin panjangnya, sisa lanjut apa Pak De? Wah, biasanya sih 32, tapi ini musimnya ini apa orang ya? Kan dengan mikir, deh, aku lagi puyeng mas, rasa mikir, kan benar kan tetap memikirkan itu. Kemudian ada tahajud, sesok ada sing nandur siapa? Jangan kan patut piyambak merencanakan
merencanakan sendiri, melakukan sendiri, bahkan sampai panen. Pak ngejang panen rencana pupuk. Biasanya masih itu anak tukang tegas. Ya, hampir semua apa yang mau dilakukan dan sedang yang dilakukan itu dipikir dewek, Pak. Napa wonten ingkang ngironcake Bapak Ibu? Makanya kalau tadi Pak Kadis bilang, "Lho petani kudune kan iki duweku kudune yen tak dol regane semen." Lah kalau di lapangan ya, di tingkat masyarakat yang tadi yang saya sebutkan itu harus membuktikan sendiri. Petani itu nggak sempet Pak mikir sampai ke situ. Lah wis yang penting payu Mas iki sesuk duitnya dinggo. Ini kan bahkan yang kadang kita ironi itu gini Bapak Ibu. Mungkin saya sering menyampaikan ini ya. Jadi ketika para petani itu melakukan proses kegiatan bertani, bertanam, ingin menghasilkan, apakah mau orientasinya mau dijual atau tidak, itu yang dipikirkan anggaran kok panen itu salah satu musim atau masa yang dinantikan dan diharapkan menyelesaikan semua masalahnya. Betul kan Pak? Misalnya contohnya dia Mas, lo anaknya sepatunya bodol, Pak sepatunya yang rusak ki sesuai kemah, boleh berpanen. Nggak biungnya Pak ini sesuai kondangan nuane masuk kami ini gimana? Sesuk Bu berpanen. Bahkan panjenengan piyambak ganti sarung ganti kuku nunggu berpanen gitu Pak. Itu kan luar biasa. Jadi harapannya adalah alhamdulillah kalau panennya baik. Dan panennya jeluk. Belum lagi gini, kalau pas panen hasilnya baik pun kadang tadi Pak, harapan cita-cita kan panen semua selesai. Ya pas panen misalnya sebau oleh duit 18 juta atau 20 juta lah panen pas main dengan bayaran saking tukang tegas tekan Mas Jaya tapi dijembreng tik bahkan rasa hitungan nasi bulan-bulan, hitungan hari atau bahkan jam langsung untuk bisa langsung ya. Nah, ini yang saya sampaikan kepasrahan ketawakalan karena keyakinan kita itu luar biasa. Terus orang mikir besok bareng wis ditentong arep mamane piye kan ora mikir. Arep nandur maning kan 3 bulan 4 bulan. Dan ini realitas. Makanya kita harus bisa memperbaiki caranya gimana Mas. Nah saya kan sebagai anak petani juga Pak. Saya itu dari kecil nggak diajari juga. Lengku yang jadi petani bariki kudune ngene duite semene ora. Bahkan wong petani saniki mboten wonten nggih Pak ngundang anake gen dadi petani mboten mboten. Lah panjenengan kan umurnya pun 50-an ya Pak ke atas. Loh kalau 15 ke 20 tahun lagi terus sinten Pak sing garap sama Pak. Jadi perumahan lagi. Nah, belum lagi nanti gini kalau sudah putra Nusra Kelenggara panjenengan walaupun misalnya umur 70 tahun masih sugeng nopo terus pengen tersawah terus kan pengennya dia istirahat. Jadi sekarang tadi seperti Pak Kadis menyampaikan bagaimana supaya mendorong anak-anak muda itu jadi tertarik dengan budidaya, dengan pertanian, tapi pertanian yang produktif yang bisa menghasilkan dengan baik ya. Kemudian nah caranya gimana kalau kita tidak bisa melakukan itu secara sendiri ya harusnya tadi kalau di bahasa kerennya sekarang itu pemerintah kan mengharapkan adanya pola korporasi ya. Pola pertanian
lahan yang harus dikelola seperti industri atau perusahaan. Dan garapannya nyawa 500 kubik mas kepriwar garap. Nah, ini kan yang jadi problem kita kan itu. Lo durung maning garapane 200 kubik sewan. Apa lelangan. Nah, oh wis lan tak garap wis seseorang ikutan mas. Nah, sing siji nandur, sing siji urung panen, sing siji panen, sing siji nembe merocot. Ya akhirnya hama penyakit kan susah dikendalikan. Nah, ini yang terjadi. Loh, jangankan tadi istirahat nunggu mau nanam lagi 1 bulan, mau kadang berapa bulan tandur ya Pak. Mau kan arep nandur tukang tandure, wah antrine, antrine akeh wis kadang umur wis ketuaan mas ke running tukang tandur, wonten Pak banyak. Kira bodoh negara bodoh bu. Ya. Ini kita jadi problem kita ya. Akhirnya apa yang harus kita lakukan adalah harus bersama-sama Pak. Jadi misalnya tukang traktor yang garap wis ning pencit gon aku nang tengah busuk ana Mas liyane durung tandur ya kan gampang. Tapi yang nah kalau nang pencit kiwa tangan wis tandur kepriwar arek traktor kan jadi masalah. Ya dilumpati. Lho kok gunaku rusak ora oleh kan dipagri kan jadi repot. Makanya harus diatur. Caranya gimana? Dimusyawarahkan bareng. Dimulai dari mana dulu? Dari ujung A sampai ujung B. Ya. Itu yang dikatakan tadi. Nanti di sistem yang sudah dirancang oleh Kementerian Pertanian itu yang namanya sistem korporasi tani. Petani itu bersama-sama bareng-bareng ngelola tadi lebih efisien. Misalnya tukang traktor yang garap terus langsung ora lompat-lompat kan mungkin sedina ya oleh batang bau bisa yang panjang. Tapi kalau melompat-lompat kan logo pindah traktor rong jam mas. Ya kan kudune wis oleh rong petak pindah traktor tok. Ini kan jadi masalah. Jadi itulah nanti harus kita tata. Nah itu yang akhirnya kan ukurannya itu kan kalau kita kerja itu kan harian Pak. Borongan. Jadi kalau itu nanti kalau misalnya bisa bersama-sama itu kan nanti akan lebih efisien karena beras langsung satu hamparan berurutan itu kan akan lebih mudah. Jadi tenaga yang tukang garap sawah, traktor, bajak itu lebih mudah. Nah, yang kedua termasuk tanam tadi. Kok seorang anak yang mau bocah sing tandur ibu-ibu nopo apa? Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kan biasanya kan ada beberapa kelompok, hanya beberapa grup. Kalau nanti istilahnya hanya satu grup saja, nandur pari 40 hektar rampung pirang dina Mas. Kan jadi masalah. Nah kalau ini dikoordinasikan bahkan di beberapa wilayah itu sudah mulai dengan sistem tanam dengan mesin Pak, transplanter. Ini mungkin jadi solusi tadi. Lo terus ibu gue kurang nyambut gawe Mas. Gaweannya disiapin liyane. Kan gaweannya kan akeh. Gawean petani kan dengan batang itu ibu wis kelingan gawean apa wae, Mbok? Kudune hari ini apa wae sing dikerjakan wis nyantel kan. Nah, nanti kita akan mulai berdayakan dari situ. Ibu-ibu biasanya ojo mau ngirim tok Bu ini, kok melu ngewangi gaweane. Nah, gaweane apa, Pak? Nah, iki sing ibu-ibu iso ngerjakke. Misale panen kacang panjang kan saking ibu nggih. Misale nandur apa cengis kan saking ibu. Nah, kan itulah yang nanti akan kita alihkan supaya tadi prosesnya lebih efisien. Kemudian kondisi lahan sekarang kan memang apa ya panjenengan ngasas buatan Pak, kenapa kondisi lahan saat ini produksinya cenderung menurun? Kira-kira apa?
pupuknya berlebihan. Musimnya kebanyakan hujan apa ya? Musim kebanyakan hujan, ya. Ya, jadi proses produksi pertanian itu kan kunci utama itu ya memang di lahan, Pak. Jadi kalau filosofi Jawa kan siti, pangruti, kemudian wiji dan wanci. Ya. Jadi siti niku kan lemah, wanci kan waktune musim. Nah, kemudian wiji berarti bibit. Nah, pangruti rumatan, pemeliharaan. Jadi hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Namun selama ini panjenengan kan sing di gaspol kan cuma apa nih Pak? Panen. Cuma pupuk, pengelolaan. Terus yang penting ditandur pas kok di tahun pupuk ini mesti main. Selama ini kan seperti itu. Nah, padahal kondisi lahan itu harus jadi perhatian kita. Jadi padi atau tanaman lain di pertanian itu kan makhluk hidup, Bapak Ibu, seperti kita. Dan tiap hari panjenengan disuguhi mendoan terus kira-kira perasaan ya, bosan. Nah, sebetulnya kondisinya itu sama seperti panjenengan ternak ayam atau kambing lah. Rupanya kurang ganti-ganti kan tetap kondisinya tidak optimal ya. Begitu juga tanaman. Jadi ulah kain misalnya bawa dikebuk-kebuk kan yang jenenge yang kayak iso sahabat mesti ngerong-ngerong Pak. Iya kan? Nah, rusak ngasih putus kan kadang. Itu akhirnya kan kita harus menjaga itu tadi makhluk hidup yang harus dipelihara itu yang harus diperlakukan sebagaimana kita makhluk hidupnya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah memperbaiki kondisi lahan, nah itu baru nanti bibitnya, bijinya. Biji itu akan menentukan dengan biasanya milih, kenapa milih tadi padi 32, misalnya milih mapan, milih cirang kan sesuai dengan keyakinan bahwa itu yang paling bagus. Ya. Nah, pola-pola inilah yang nanti di dalam proses kegiatan kita itu nanti akan menjadi bagian yang akan kita mulai perbaiki. Ya. Misalnya kondisi lahan. Selama ini petani itu kan sudah mengeluarkan biaya untuk pupuk. Ya kalau pupuknya ada Mas. Kalau sekarang aku di duit pupuknya orang nah. Yang pupuknya anak utang berapa ya Pak? Nah kartu sekarang kan harus pakai kartu. Ya. Stoknya belum tentu ada. Kartunya wis anak isinya juga stoknya orang. Stok jalannya dikabarin kok jam 10 teko, jam 11 teko wis ora buangan. Nah, ini kan jadi masalah kita. Nah, itulah nanti bagaimana kita mau memperbaiki itu ya. Kita akan tadi kalau Pak Kades mengharapkan nanti mungkin ada pembuatan pupuk organik, ya itu minimal kan kebutuhan panjenengan sendiri bisa terpenuhi. Artinya apa? Apakah itu bisa menyelesaikan semua Mas? Ya juga, tapi minimal kebutuhan pupuk urea atau fosfatnya berkurang. Itu akan memudahkan kita. Nah kemudian kalau kita ini Pak, saya beberapa kali pelajari di wilayah Banyumas Raya itu kalau misalnya untuk produksi tanaman padi rata-rata petani itu membutuhkan biaya sekitar 6 sampai 8 juta per hektar. Jadi kalau per 100 ubin ya berarti sekitar 700 sampai 1 juta. Ya. Itu baru pengolahan sampai panen. Belum lagi kadang panennya biayanya lebih mahal karena antri. Masih teklek belum dipanen. Akhirnya hasilnya juga menurun.
Loh, kalau kita hitung kasar aja begini Pak, misalnya 1 hektar habis biaya 7 juta. Kemudian kalau hasil panen rata-rata misalnya kalau panen Februari Maret ya paling harganya 3.500 lah. Ini kita kan tuh bayangan Bapak Ibu kan sudah ada ya, kalau panen bulan Februari Maret itu kan harga rata-rata segitu. Nah, di bawah padahal APP pemerintah 4.200. Nah, tapi kalau panennya bulan September apa Agustus atau akhir Juli kan biasanya lebih tinggi. Ya, bisa sampai 4,5 atau bahkan gabah panen bisa sampai 5.000.